Tapi dengar kabar pihak lawan ingin membawa persoalan ini ke ranah hukum, menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Ya, kira-kira gimana ini Pak? Tanggapan Bapak? Kita pertama bersyukur ya, kita bersyukur dan berterima kasih kepada penyelenggara, penyelenggara pilkada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Saudara, berbahagia sekali saya pada sore hari ini dapat bertemu langsung dengan Pak Ahmadi Zubir. Beliau adalah wali kota Sungai Penuh yang baru saja terpilih dan cukup menghebohkan. Kenapa? Karena memang sebelumnya tidak diunggulkan sama sekali, dan kabarnya berkembang seperti yang diberitakan oleh banyak media bahwa tadinya pihak lawan akan menghadapi kota kosong. Ternyata justru pada detik terakhir Bapak datang dan membawa kemenangan. Selamat dulu Pak atas kemenangannya. Terima kasih. Ya Pak Ahmadi, ini langsung aja nih. Sebentar lagi insya Allah Bapak dilantik menjadi wali kota Sungai Penuh. Ya. Sudah menjadi hal yang biasa, biasanya ada program 100 hari pertama. Nah, kira-kira apa yang ingin Bapak lakukan ini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kerjasama kita semua. Ya. Dan sehubungan dengan hal masalah pencalonan kita bersyukur, alhamdulillah kita sudah berhasil untuk memperoleh suara terbanyak. Ya. Dan tentunya akhir daripada semua ini adalah pelantikan. Dilantiknya kita sebagai wali kota nantinya, insya Allah ini dalam waktu tidak begitu lama. Dan berikut, kalau seandainya kita nanti setelah duduk menjadi wali kota, tentu ada program 100 hari kita. 100 hari pertama. Ya, 100 hari pertama itu tentu kita adalah penataan birokrasi yang ada di kota Sungai Penuh ini. Dan ini harus betul-betul kita harus menata dengan baik. Kita bukan mengatakan selama ini masalah birokrasi yang ada itu tidak baik, bukan. Tentu kita harus menempatkan sesuatu sesuai dengan apa namanya itu dengan proporsional, dengan profesinya. Ya, dengan profesinya. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini ke depan akan kita tata. Dan juga yang paling penting lagi untuk memudahkan kita melanjutkan program-program kita yang berikutnya. Program 100 hari kita adalah untuk mengkomunikasikan masalah aset-aset yang ada di aset-aset kota yang masih dikuasai oleh kabupaten. Tentu ini akan kita komunikasikan dengan baik. Oh gitu ya. Dan yang selama ini barangkali belum clear, belum selesai semua. Kalau kami melihat bahwa selama ini itu persoalannya adalah komunikasi. Komunikasi yang tidak lancar antara kota dengan Sungai Penuh. Jadi kebetulan saya adalah pegawai dari kabupaten, ya kan, kabupaten yang sebelum ini yang ikut memproses masalah pengembalian aset. Pada prinsipnya dari Kabupaten Kerinci itu tidak ada persoalan untuk mengembalikan aset-aset yang sudah ada. Aset itu diantaranya apa aja Pak? Itu banyak sekali. Atau mungkin perkantoran, ada pasar, ya, ada itu rumah sakit, ya, dan banyak lagi hal yang lain. Berarti itu sangat mendesak Pak ya? Itu harus kita laksanakan secepat mungkin, karena kami yakin dan percaya kabupaten pun juga, pihak kabupaten juga menginginkan ini secepatnya. Ya, secepatnya diselesaikan. Karena saya tahu persis apa yang diinginkan oleh kabupaten, itu saya tahu persis. Ya, dari pihak kabupaten, Pemda Kabupaten Kerinci juga menginginkan bahwa masalah aset ini clear secepat mungkin, sehingga tidak lagi menjadi bahan katakanlah omongan, ya, pergunjingan antara aset. Jadi insya Allah ini secepat mungkin akan kita komunikasikan dengan pihak Pemda Kabupaten Kerinci, dan kami yakin ini bisa tuntas. Kira itu. Untuk struktur ASN gimana? Apakah akan ada langsung penggantian? Kita melihat bahwa begini ya, kita dalam hal struktur, sepanjang ASN itu berprestasi dan ditempatkan sesuai dengan proporsinya, saya kira itu tidak ada persoalan ya. Saya kira itu tidak ada persoalan, karena kalau kami melihat
beberapa itu yang ditempatkan di satu posisi itu sudah terlalu lama dan sudah menimbulkan kejenuhan. Iya. Menimbulkan kejenuhan, dan ini akan kita segarkan kembali dalam hal ini untuk membentuk energi baru, ya kan, program baru yang harus kita wujudkan ke depan itu adalah untuk perubahan Kota Sungai Penuh. Dan kita untuk memberikan perubahan di Kota Sungai Penuh ini tidak main-main. Ini benar-benar harus kita berikan perubahan dan masyarakat bisa menikmati perubahan itu. Apa di antara perubahan dari sisi fisik, Pak, untuk Kota Sungai Penuh yang paling Bapak lihat ini penting sekali untuk segera dituntaskan? Banjir misalnya atau apa? Ya, bahwa untuk dari segi fisik terutama masalah banjir. Kita tahu sebelum ini ya beberapa 10 tahun yang lalu itu hampir Kota Sungai Penuh ini hampir boleh kita katakan tidak pernah ada banjir. Paling-paling kalau banjir bandang yang sudah terlalu besar betul, ya hujan yang sudah terlalu lama, mungkin itu yang menimbulkan banjir bandang. Tetapi kalau kita lihat sekarang ini, asal hujan sedikit sudah banjir, hujan sedikit sudah banjir. Kami melihat ada sesuatu yang perlu kita benahi ya di dalam penanganan banjir ini, dan itu kalau kami lihat tidak terlalu sulit loh. Gimana, Pak? Ya, tidak persoalan terlalu sulit sebenarnya. Ini masalah saluran dan pembagian air drainase yang kurang tepat. Saya kira ya ini perlu kita benahi, dan nanti kita harus betul-betul punya tenaga ahli yang bisa melancarkan air ini, melihat kondisi Kota Sungai Penuh dan merancang drainase yang lebih bagus. Ya. Kenapa tidak dibuat embung misalnya? Ya, sebenarnya kalau kawasan tertentu dibebaskan. Kalau sebenarnya ya, kalau untuk Kota Sungai Penuh ini ya, saya kira belum sampai ke ranah kita harus membuat embung. Karena masih bisa dibenahi lahannya itu ya, kota yang bagian barat ini kan landai seperti ini. Jadi air sangat cepat sekali, bisa cepat mengalir, jadi tidak ada hambatan itu. Saya kira tidak ada hambatan, dan penampungan daripada air yang ada itu kan Sungai Batang Merauke itu kan sudah sangat besar sekali. Nah, besar sekali, dan ini perlu kita komunikasikan dengan kabupaten untuk menangani banjir. Juga harus ada hubungannya dengan kabupaten, sinergi dan kabupaten. Nah, di samping itu infrastruktur yang lain, kita lihat bahwa khusus untuk Kota Sungai Penuh yang bagian utara, ya barat ini, itu hampir tidak tersentuh dengan pembangunan. Jadi kita lihat ya, mulai dari Sungai Penuh arah ke Kayu Aro itu sepertinya seperti tidak ada wajah kota gitu. Jadi ini betul-betul harus perlu penanganan, dan juga bagian-bagian yang lain, masalah infrastruktur jalan di kota, di pusat kota itu betul. Termasuk kebersihan dan lahan parkir, Pak. Ini persoalan masalah kebersihan, ya kan. Kita lihat bau yang menyengat di tengah pasar, itu berartinya kalau sudah menyengat itu ada sampah yang menumpuk sudah berbulan-bulan gitu. Ini ya, kalau sampah 3 hari saya kira nggak mungkin menyengat. Ini bau yang menyengat ini karena sampah sudah berbulan-bulan menumpuk di sana, ya kan. Jadi ini perlu penanganan itu. Jadi untuk itu masalah sampah masih tetap jadi persoalan PR utama PR utama kita di Kota Sungai Penuh ini. Saya kira 100 hari ini harus kita tuntaskan masalah sampah ini. Oke, Pak Ahmadi, kita kembali ke persoalan Bapak terpilih ini. Bapak kan masyarakat banyak tahu Bapak tidak, ya mohon maaf, modal segala macam dari sisi finansial. Bahkan tadinya tidak diunggulkan sama sekali. Betul. Ini resepnya apa, Pak? Kok bisa Bapak menang? Jadi kita dalam hal berpolitik bisa meyakinkan masyarakat itu kan tidak lepas daripada bagaimana kita meyakinkan masyarakat bahwa kita punya program begini begitu. Saya melihat bahwa memang apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwa awal-awalnya kita memang agak kurang tidak diunggulkan seperti itu. Kalau kami melihat bahwa ketidakunggulan yang kita tidak diunggulkan dari awal-awal itu karena masyarakat melihat, wah, Pak Ahmadi itu punya apa, kok bisa? Ya nggak mungkin. Nah, ini kan masih ada orang sebagian orang yang mengatakan bahwa
politik modal, praktis tanpa uang, seperti ini identik dengan uang. Ya, harus Kalau pada punya modal. uang banyak bisa, kalau Harus nggak pada punya uang modal, banyak, ya. wah itu nggak mungkin bisa. Iya. Dari ini kan fakta, kita tidak Ternyata pernah Bapak bisa. satu suara pun juga tidak kita pernah kita beli. Iya, iya. Untuk di Pilwako kali ini kita tidak pernah beli suara, Iya, ini dan sangat itu tidak fenomenal pernah ini, ada. Pak. Ya, jadi yang kita tawarkan adalah bagaimana ini program-program kita yang kita tawarkan kepada Iya. masyarakat dan masyarakat bisa memahami. Iya. Dan di samping itu memang masyarakat kita saat ini memang benar-benar menginginkan suatu perubahan. Iya, iya. Saya lihat begitu, menginginkan suatu perubahan dan alternatif untuk perubahan itu ya hanya kita, Iya. kan begitu. Jadi satu hal yang saya acung jempol dengan masyarakat Kota Sungai Penuh, masih banyak masyarakat Kota Sungai Penuh yang memandang dan melihat ke depan tentang Kota Sungai Penuh ini. Bagaimana Kota Sungai Penuh ini ke depan dan Iya. masih bisa berpikir rasional Iya. tentang kemajuan kota untuk ke depan ini. Itu masih banyak sekali dan faktanya kita lihat bahwa kita alhamdulillah berhasil. Itu adalah dari masyarakat kita yang memilih kita itu adalah pada umumnya itu adalah masyarakat atau pemilih-pemilih cerdas semua. Iya. Pemilih cerdas semua itu. Ya. Pak, ini Sungai Penuh kan representasi dari sebuah kota wisata, daerah Siap. wisata yang sudah mendunia. Siap. Apa yang ingin Bapak lakukan dari sektor ini, merubah wajah kota? Nah, ini Salah satu jadi, tadi diantaranya. ya. Terus yang lain apa, Pak? Ya, ini kan kita Sungai Penuh, Kerinci itu tidak bisa dipisahkan dalam hal program ke depan untuk menggalakkan pariwisata yang ada di Sungai Penuh ini. Iya. Jadi tidak bisa kita lepas dari Kerinci, Sungai Penuh, itu tidak bisa. Jadi kita harus satu dalam hal ini untuk para wisata ke depan ini. Antara Sungai Penuh kota ya dengan Kabupaten Kerinci harus bekerja sama Iya. untuk memajukan pariwisata. Kita tidak usah kami kenapa kami kotanya harus ikut Iya, iya. memajukan pariwisata yang ada di Kayu Aro yang di ujung-ujung sana di Itu yang keliru, ya. Itu keliru sekali itu begitu demikian, ya kan? Karena itu sangat saling keliru. membutuhkan, Ya kita saling saling membutuhkan begitu ya. Mungkin dalam satu hal mereka berpariwisata ke Kayu Aro, tinggalnya kan di Sungai Penuh. Iya. Atau Minatnya, begitu juga sebaliknya. segala macam, Jadi ya. ini kan untuk pariwisata Kota Sungai Penuh tidak akan mungkin bisa berdiri sendiri, ya, tidak akan mungkin bisa bergerak sendiri untuk memajukan pariwisata yang ada di Sungai Penuh. Iya. Kecuali kita harus bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Iya. Kerinci untuk memajukan pariwisata secara keseluruhan yang ada Iya. di Kerinci ini termasuk Sungai Penuh. Iya, iya, iya. Ya, ini ke depannya. Kedepannya. Jadi kalau Sungai Penuh berapalah objek wisata yang ada? Iya, iya. Ya kan nggak seberapa. Tapi kalau Kerinci sangat kaya sekali. Iya. Kaya sekali dengan objek-objek wisata yang Tapi ada. pusat kuliner kan di Sungai Penuh. Nah, pusat kulinernya kan di Iya. Sungai Penuh. Belanjanya Makanya kita segala katakan kita macam. harus kerjasama. Penginapan kan, hotel, gitu, ya, benar-benar. Kita harus kerjasama. Iya, iya. Nah, jadi inilah yang perlu kita harus lakukan ya. Keharmonisan antara pemerintah Kota Sungai Penuh dengan pemerintah Kabupaten Kerinci ini ke depan ini betul-betul harus kita jalin. Iya. Harus betul-betul kita jalin. Oke Pak, terakhir Pak, ini kan pleno KPU udah selesai, Bapak Siap. dinyatakan sebagai pemenang, katakanlah begitu, mendapatkan suara terbanyak. Iya. Tapi dengar kabar pihak lawan ingin membawa persoalan ini ke ranah hukum, Ya, menggugat ya, ya. ke Mahkamah Konstitusi. Ya. Ya, kira-kira gimana ini Pak? Oh, Tanggapan begini, Bapak? kita pertama bersyukur ya. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada penyelenggara, ya, penyelenggara Pilkada Kota Sungai Penuh dan semua proses penyelenggaraan Pilkada Kota Sungai Penuh ini mulai dari awal sampai selesai pleno KPU ini berjalan dengan lancar. Ya. Berjalan dengan lancar, tidak ada sesuatu hal yang berarti yang bisa menghambat perjalanan pilkada, termasuk masalah keamanan pun juga demikian. Kita berterima kasih dengan pihak keamanan Ya. yang telah mengawal semua Ya. pelaksanaan pilkada di Kota Sungai Penuh ini bisa berjalan dengan lancar. Dan Nah, yang luar biasanya ya. tadi diceritakan ini paling rawan Ya. terjadi kerusuhan nomor 1 kata Betul. Indonesia. Nyatanya tenang-tenang saja, ini nyatanya, luar biasa. ya, alhamdulillah kita Itu dalam kan tidak hal terlepas dari kerja tim semua juga. itu semua ya. pihak. Kalau masalah kerawanan keamanan, saya kira
itu terlalu dibesar-besarkan juga. Saya selalu meyakinkan kepada pihak keamanan, Kapolres, bahkan dengan Pak Kapolda pun juga saya yakinkan, yakinlah bahwa pilkada Kota Sungai Penuh kali ini akan berjalan aman dan tentram, tidak ada masalah. Kembali ke tadi Pak, Bapak siap untuk menghadapi sidang jadi MK? Berikut, karena sudah ketok palu dari KPU dan kita dinyatakan unggul dengan beda suara yang sudah sangat signifikan itu, berapa Pak? lebih kurang 2,9% atau 2,88%. Itu jarak suara, selisih suara antara kita dengan paslon nomor 2. Jadi tentu upaya yang dilakukan oleh paslon nomor urut 2 untuk minta upaya hukum yang akan dilakukan itu kan hak konstitusional. Kita tidak bisa menghambat pihak tersebut untuk melakukan haknya sebagai warga negara. Boleh-boleh saja kalau paslon nomor 2 itu, nomor urut 2 itu mengatakan bahwa ini ada begitu, itu kan boleh-boleh saja. Yang jelas, yakin Bapak tidak melakukan saya yakin itu kan? bahwa ini sudah berjalan dengan lancar dan tidak ada hal-hal yang mengganggu pelaksanaan Pilwako untuk tahun 2020 ini, tidak ada. Dan bahkan apa yang dipersoalkan itu kan banyak hal-hal yang telah lalu. Saya perhatikan itu bagi kita sudah siap menghadapi semua itu. Tentu untuk ke depan itu kita akan bersinergi dan bekerja sama dengan KPU, memberikan, mungkin KPU membutuhkan informasi dari kita siap akan memberikan informasi yang diperlukan. Baik Pak Ahmadi, terima kasih atas waktunya. Saudara sekalian, demikian tadi perbincangan singkat kami dengan Pak Ahmadi Zubir, Wali Kota Sungai Penuh yang baru saja terpilih. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful.